Selamat malam, selamat pagi atau selamat siang, kapanpun Pak Pandu nanti akan menonton hasil dari video presentasi kami. Jadi kami dari kelompok 4 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dengan judul Manfaatan AI dalam transformasi tenaga kerja. Sebelumnya kami akan coba untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang sudah menyusun artikel ilmiah ini. Yang pertama silakan untuk Mas Jonathan. Perkenalkan, nama saya Jonathan B. Hutajulu dengan NIM 270-239-9582. Soalnya untuk Mbak Dini. Halo, perkenalkan nama saya Dini Melani dengan NIM 270-240-8246. Selanjutnya untuk Mbak Kristen. Perkenalkan, saya Kristina Yontias dengan NIM 27024-11953. Selanjutnya untuk Mas Ical. Baik, saya Ical Wira Sukmana, NIM 270-240-3226. Dan saya sendiri Muhammad Zakwan Zaki dengan NIM 270-243-1734. Nah, jadi sedikit abstrak terkait apa yang akan kita coba bahas untuk hari ini. Jadi penggunaan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI itu telah membawa transformasi signifikan dalam dunia kerja, terutamanya di industri teknologi dan tugas rutin yang berbasis data. AI itu telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun di sini menuntut adaptasi tenaga kerja dengan keterampilan baru yang lebih relevan. Nah, studi di sini menggunakan pendekatan mixed method untuk mengeksplorasi dampak AI terhadap transformasi tenaga kerja melalui analisis data kualitatif yang berkaitan tentang kesiapan pekerja serta wawancara kualitatif terkait persepsi dan pengalaman terhadap AI. Hasil dari penelitian ini nanti akan menunjukkan perlunya keseimbangan antara implementasi teknologi dan pengelolaan human capital serta strategi reskilling yang komprehensif untuk memanfaatkan potensi AI yang efektif sambil bagaimana kita bisa merespon kekhawatiran terkait hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Nah, selanjutnya ada pengenalan atau pendahuluan yang akan disampaikan oleh Mas Jonathan. Silakan. Di sini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai penelitian ini. Untuk pengenalannya itu, AI telah membawa transformasi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomisasi tugas rutin, memudahkan pekerja fokus pada aktivitas strategis. Meski membuka peluang inovasi dan pertumbuhan, AI juga menimbulkan tantangan seperti pengurangan tenaga kerja dan kebutuhan keterampilan baru. Penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk mengkaji kesiapan pekerja menghadapi AI. Dan hasil penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan reskilling agar pekerja dapat beradaptasi secara efektif. Diperlukan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menyediakan akses penelitian dan memastikan transformasi digital menciptakan produktivitas sekaligus inklusivitas di dunia kerja. Ya, terima kasih Mas Jonathan. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Dini. Silakan. Oke, baik. Seperti sudah disinggung oleh Mas Jonathan tadi, kalau untuk penelitian ini kita akan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif atau mixed method. Selanjutnya mungkin. Ya, jadi untuk kualitatifnya itu data yang kita hasilkan itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang mengenai dampak AI yang dalam transformasi tenaga kerja secara lebih mendalam dengan melakukan wawancara langsung. Sedangkan untuk kuantitatif kita digunakan untuk mengukur persepsi dan kesiapan tenaga kerja menggunakan seperti menggunakan survei atau mengkaji dokumen-dokumen yang terkait gitu. Selanjutnya. Oke, untuk populasi dan sampel penelitiannya, populasi penelitian ini terdiri dari tenaga kerja di berbagai bidang yang menggunakan AI seperti industri manufaktur, teknologi informasi, maupun layanan keuangan. Sampel penelitian ini diambil secara
convention sampling dengan melibatkan 10 sampai 20 tenaga kerja untuk survei dan juga 2 sampai 5 untuk wawancara secara langsung. Selanjutnya. Nah, untuk prosedur pengumpulan datanya, nanti di kita ada 4 cara untuk pengumpulan datanya. Yang pertama tadi penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Penyebaran kuesioner ini kita bisa menggunakan Google Form atau website survei lainnya. Lalu kita juga ada wawancara langsung. Ini wawancara langsungnya kepada tenaga langsung yang merasakan dampak dari AI-nya juga. Terus juga kita ada studi dokumen dan observasi. Selanjutnya. Nah, setelah datanya sudah kita dapatkan, kita ada teknik analisis datanya. Yang pertama, analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif itu yang pertama menghitung frekuensi dan presentasi jawaban responden. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata median standar deviasi untuk variabel numerik. Yang kedua yaitu analisis inferensial. Yang pertama melakukan uji korelasi untuk menguji hubungan antara variabel. Yang kedua, melakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen, misalnya produktivitas kerja. Selanjutnya. Oke, dalam penelitian ini kita juga punya etika penelitian. Yang pertama, persetujuan setelah penjelasan. Sehingga responden yang kita gunakan untuk menguji untuk dilakukan kuesioner ini sudah tahu untuk tata cara pengujiannya seperti apa. Terus juga setelah itu jawaban-jawaban dari mereka ini akan tersimpan rahasia. Jadi kerahasiaan datanya terjaga. Selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Untuk selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Christine. Silakan. Terima kasih Mas Zaki membahas tentang hasil yang diuji oleh Mbak Dini tadi. Untuk hasil penelitiannya di bawah delegasi dan inovasi teknologi termasuk kecerdasan buatan AI. Tapi bagaimana hal ini mengubah cara produksi dan distribusi, menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Namun tidak menutup kemungkinan otomatisasi menimbulkan tantangan yang baru pastinya. Nah, seperti hasilnya pekerja terutama di sektor manual, yang contohnya pabrik dan lain-lain, itu karena tidak menggunakan AI mungkin akan tertinggal seperti itu. Dan beberapa perusahaan kreatif, contohnya seperti sektor-sektor UMKM yang perlu akses teknologi pastinya akan berkembang dan fokus pada penelitian-penelitian baru untuk pengembangan AI ini begitu. Next, Mas. Nah, adapun hasil penelitian itu dari hasil sentimen untuk mengukur nih berapa sih tingkatan dari orang-orang yang menggunakan AI gitu kan. Nah, di sini ada 3 di mana sentimen positif itu ada 60%, di mana AI meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban kerja manusia melalui otomatisasi tugas berulang. Lalu untuk sentimen negatif sendiri ada 30%, di mana kekhawatiran tentang kehilangannya pekerjaan karena otomatisasi, terutama di sektor dengan banyaknya pekerjaan manual gitu. Dan yang terakhir adalah sentimen netral, yaitu 10% artikel yang mendeskripsikan mengenai AI tanpa memberikan opsi ataupun sentimen seperti itu. Next. Terima kasih untuk Mbak Christine. Selanjutnya kita masuk ke terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Ical. Silakan. Baik, terima kasih untuk bagian kesimpulan. Pada artikel ilmiah ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa penerapan AI telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja. AI memberikan dorongan signifikan pada produktivitas, efisiensi, dan akurasi pengambilan keputusan di berbagai sektor. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan yang serius, khususnya terkait risiko hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi, terutama di sektor-sektor tradisional.
Selanjutnya, nah, dengan hal tersebut, menghadapi tantangan tersebut, yang perlu dilakukan oleh seorang tenaga kerja yaitu reskilling dan upskilling agar tenaga kerja kita bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, baik itu mungkin bisa pelatihan yang berjangka dan bertahap. Lalu melakukan perubahan bertahap dalam penerapan AI pada dunia kerja, misalkan dalam sebuah siklus produksi, terdapat produksi yang memang harus dicatat secara manual, kita juga harus melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan-karyawan yang memang notabene terbiasa dengan aktivitas tradisional. Lalu ada dukungan kepemimpinan yang bijak dalam integrasi teknologi dan manajemen SDM, karena keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh para pemegang kebijakan, yang membuat kebijakan tentu juga akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di bawahnya, terkhusus mungkin karyawannya dan orang-orang yang akan berpengaruh atas kebijakan-kebijakan yang akan dibuat untuk perusahaan tersebut. Next. Pada dasarnya artikel ini memberi pemahaman bahwa AI tidak akan mengganti manusia, namun manusia yang memanfaatkan AI yang akan menggantikan manusia yang tidak memanfaatkan AI. Cukup dari saya untuk kesimpulan. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Ical penyampaiannya. Jadi cukup sekian presentasi dari kami terkait hasil dari artikel alih kami. Semoga artikel ilmu kami dapat memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.